gambarnya. Selanjutnya itu kita akan review tentang pada bagian bermain, cara bermain di menu-menu pada bagian bermain ini. Yang pertama adalah memory game. Itu adalah mencocokkan dan mencari gambar yang sama. Contohnya itu seperti ini, cara memainkannya. Nah, ketika kita sudah menemukan gambar yang sama, maka gambar-gambar itu akan terbuka dengan sendirinya. Itu adalah review tentang memory game. Kemudian review tentang menu mewarnai. Nah, di sini kita bisa memilih salah satu menu yang ada di sini. Contohnya itu animal. Kita bisa mewarnai apa saja yang ada di sini yang kita inginkan. Bebek. Nah, di sini ada beberapa warna yang bisa kita gunakan untuk mewarnai bebek ini sesuai dengan keinginan kita. Contohnya, kita ingin mewarnai bebek dengan warna merah. Nah, jadi kita bisa klik warna merah seperti ini. Kemudian kita klikkan pada warna bebeknya, gambar bebeknya. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa klik warna hijau dan kita klik pada bagian yang kosong. Seperti itu. Kemudian kita klik warna biru, kita klik pada background. Bisa seperti ini. Itu adalah review tentang menu mewarnai. Kemudian pada menu piano ini kita hanya memainkan piano sesuai yang ada di sini. Kita tinggal pencet-pencet saja. Seperti itu. Itu adalah pada menu piano. Kemudian pada menu suara binatang, itu hampir sama dengan menu belajar. Pada bahasa dan Inggris ada pengenalan, pertanyaan, dan kuis. Nah, ini adalah suara binatang kucing, tandanya seperti itu. Nah, ini adalah suara binatang sapi, dan di sini juga dilengkapi oleh gambar-gambar dan juga tulisannya. Ini adalah anjing. Nah, ini adalah suara binatang katak. Kemudian pada pertanyaan, suara apakah ini? Ya, salah. Coba lagi ya. nah, suara apakah ini? jadi pada menu pertanyaan pada bermain suara binatang ini kita dikasih pertanyaan seperti yang sudah dibunyikan tadi. Kemudian kita mengklik jawabannya. Ketika jawaban itu salah, maka pertanyaan akan diulang kembali. Namun ketika jawaban kita benar, maka pertanyaan akan dilanjutkan pertanyaan yang selanjutnya. Coba kita klik ini. Kamu pintar. Nah, seperti suara itu. apakah ini? Benar. Suara apakah ini? Kamu pintar. Suara apakah ini? Ya, jawaban kamu benar. Suara apakah ini? Jadi seperti itu yang ada di dalam fitur pertanyaan. Kemudian coba kita klik pada fitur kuis. Nah, pada fitur kuis ini akan secara otomatis memberikan kuis tentang
sebuah suara hewan dan kita bisa memilih suara itu tadi suara hewan yang mana, seperti itu. Kita pilih yang gajah. Nah, jika seperti ini berarti jawaban benar. Jika ada centang hijau berarti jawaban benar. Tapi jika ada tanda pink merah berarti itu jawaban kita salah. Nah, ini tadi jawaban kita benar. Setelah jawaban benar, maka akan dilanjutkan pada kuis yang selanjutnya. Nah, seperti itu adalah jawaban kita salah. Kemudian pada menu Frozen Bubble, ini kita hanya bermain saja. Nah, di sini ada level-levelnya teman-teman. Tapi level yang dibuka itu hanya level 1 sampai dengan 4. Nah, level selanjutnya itu tidak bisa dibuka. Nah, itu cara memainkannya adalah di sini ada warna hijau, bola hijau, maka kita gabungkan pada bola hijau. Nah, sampai kita habiskan. Nah, ketika kita sudah berhasil menghabiskan semua bola, maka kita bisa lanjut ke tahap yang selanjutnya, seperti itu. Nah, itu tadi review tentang game ini dan juga tentang cara bermain game ini. Nah, dari game ini tentu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Ada beberapa kelebihan dari game ini, yaitu kelebihan dari game ini itu adalah anak dapat mempelajari 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, di mana bahasa-bahasa itu disampaikan dengan beberapa suara pemandu yang sangat bervariasi. Ada suara wanita, suara pria dewasa, suara anak kecil, seperti yang ada di suara binatang tadi ada suara anak kecil. Kemudian pada menu Inggris itu tadi ada suara dewasa, wanita, dan juga pria. Nah, hal ini merupakan nilai plus dari game ini, bahwa supaya anak tertarik dan tidak bosan ketika mendengar materi dalam modul pengenalan. Kemudian ada lagi kelebihan pada bagian bermain, di mana pada memori game ini itu bisa melatih perkembangan kognitif anak. Pada menu ini dapat melatih daya ingat anak ketika memainkan permainan mencari dan mencocokkan gambar yang sama. Kemudian pada menu mewarnai dan juga piano dapat membantu mengembangkan perkembangan seni dan bahasa anak, di mana pada menu mewarnai itu ada sebuah kelebihan, yaitu pada menu mewarnai ini kita bisa mewarnai sesuai keinginan sehingga kreativitas anak terbentuk. Nah, semisal kita ingin mewarnai kuning seperti itu, merah, kita tinggal klik merah seperti itu ya. Nah, di sini kreativitas anak akan terbentuk. Kemudian pada menu piano. Nah, pada menu piano ini kita bisa mengenal nada-nada
seperti memainkan nada. Selain mengenal nada-nada, kita juga bisa memberikan kesenangan pada diri anak. Kemudian pada menu Frozen Bubble tadi kita bisa membantu mengasah kognitif anak, yaitu tentang cara berpikir dan kreatif anak dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, kemudian pada menu suara binatang itu kita bisa mengenalkan suara-suara binatang beserta mengetahui gambarnya. Seperti itu teman-teman. Kemudian selain ada sebuah kelebihan, game ini juga memiliki sebuah kekurangan, di mana kekurangan game ini yaitu terdapat pada bagian kuis. Pada bagian kuis tadi terkadang ada beberapa gambar yang sama dalam satu pertanyaan sehingga membuat anak bingung harus memilih jawaban yang mana. Kemudian selain itu pada menu menulis itu hanya terdapat 2 latihan menulis saja, yaitu menulis angka dan menulis huruf, sehingga anak kurang memiliki banyak pilihan. Seperti itu. Itu tadi review tentang game edukasi anak lengkap. Sebenarnya game ini sudah cukup baik jika kita ingin mengajarkan kepada anak. Kita itu bisa mengajarkan calistung seperti itu. Kita bisa mengajarkan huruf-huruf, nama-nama buah, nama-nama hewan. Kemudian kita juga bisa mengembangkan fisik motorik anak melalui kegiatan menulis yang telah disediakan dalam games ini. Kemudian kita bisa mengembangkan kognitif anak, dapat mengasah daya ingat anak, mengenai suara binatang, sesuai gambar, pengenalan nama-nama buah, dan lain-lain. Cukup sekian review dari saya, semoga bermanfaat untuk para pembaca dan juga para penonton. Terima kasih, jangan lupa like.